Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan obrolan budaya RRI Net, produksi RRI Bandung, ditemani oleh saya Anu Mugia. Adapun topik yang akan dibahas dalam obrolan budaya hari ini yaitu tentang melestarikan dan mengembangkan pencaksilat. Yang kita tahu bahwa pencaksilat merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia dan masuk dalam kategori warisan budaya tak benda. Yang pada tahun 2019 UNESCO secara resmi telah menetapkan pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda dunia. Dan alhamdulillah saya juga telah ditemani oleh narasumber. Beliau adalah dari Padepokan Pencaksilat Giriwangi Damar Pusaka Domas yang beralamat di Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pimpinan Kang Juju. Di sini ada Kang Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Dan yang satu lagi nih ada Kang Bagus Maulana sebagai pelatihnya. Assalamualaikum Kang Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih ya telah menemani kami nih di obrolan budaya RRI Net pada kesempatan hari ini. Nah, kita langsung aja ya ngobrolnya ya Kang Bagus. Boleh. Sama Kang Mul berbicara tentang pencaksilat. Mungkin bagi orang yang awam ya, pencaksilat itu seni bela diri yang ada yang apa? Kalau di Sunda ada yang pakai tarian, ada yang juga buat bertarung gitu. Betul. Mungkin ada intinya ya. Betul. Ada macamnya. Namun sebelumnya kita ngobrol ada bermacam-macam bentuk pencaksilat ini. Kita pengen tahu nih kepada Kang Mul deh sejarah dari Padepokan Pencaksilat ini. Mangga diaturanan. Sejarah dari Padepokan Pencaksilat Giriwangi Damar Pusaka Domas masih belum lama. Gitu. Tahun berapa itu berdirinya? Tahun 2024. Sekitar bulan? Bulan 4 Mei. 4 Mei berarti beberapa bulan ya. Iya. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Nah, sampai sekarang ini personilnya ataupun anggotanya sudah berapa banyak ini? Alhamdulillah untuk anggota sampai saat ini udah mencapai 30 orang. 30 orang ya. Kang? Dan alhamdulillah berkat bimbingan Kang Bagus, kemarin baru 6 bulan udah bisa mengikuti kompetisi internasional. Internasional ya. Langsung. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ingin tahu nih, apabila kita ataupun ada yang ingin masuk dalam Padepokan Pencaksilat ini harus punya syarat-syarat khusus? Syarat khusus ada. Seperti apa? Keinginan dari hati gitu. Niatnya, iya, niat dari hati gitu. Apakah ada misalnya batasan usia, Kang? Kalau untuk batasan usia nggak ada. Nggak ada. Mulai dari usia dini, TK, SD, SMP sampai dewasa. Gitu. Yang penting punya keinginan. Nah, kalaupun andaikan misalnya ini karena didengar di seluruh Nusantara nih, Kang ya, bukan hanya di Jawa Barat saja ya. Ada yang ingin misalnya belajar nih, apakah harus bayar atau enggak? Kalau diperuntukkan sih, ya mungkin buat Kang Bagus. Buat pelatihnya ya. Tapi insya Allah mungkin tidak memberatkan ya. Tidak memberatkan. Oke, alhamdulillah. Kang Mul sebagai pembina mungkin ya. Apakah bagaimana nih respon dari pemerintah? Respon dari pemerintah, alhamdulillah sekarang jadi ada perhatian gitu dari pemerintah. Sudah terasa ya? Sudah terasa. Oke. Sekarang beralih sama Kang Bagus. Dari senyumnya ini masih muda ya, para pendengar masih bersemangat nih. Kang Bagus sebagai pelatih dari Padepokan Pencaksilat ini ya, diulas dong sedikit. Kita pengen tahu pencaksilat itu bagaimana ragamnya, kan ada alirannya mungkin ya. Mangga kami persilakan. Baik, terima kasih Teh. Jadi di pencaksilat itu masuknya ke perguruan kita ya gitu. Di perguruan kita itu kita ngambilnya 2 wadah Teh.
Iya. Ya, mengambilnya 2 wadah. Yang satu itu yang bisa disebut PPSI. PPSI, apa itu PPSI? PPSI itu kepanjangan dari Persatuan Pencaksilat Indonesia. Oke, Persatuan Pencaksilat Indonesia. Ya, terus yang satu lagi, yang kedua itu IPSI. IPSI. Ya, IPSI itu kepanjangan dari Ikatan Pencaksilat Indonesia teh. Apa itu bedanya, Kang? Kalau PPSI itu lebih ke seni budaya teh. Kalau misalnya di IPSI itu lebih ke jalur prestasi olahraga seperti itu. Apakah dalam jalur prestasi olahraga juga tidak terkandung budaya? Pastinya ada juga. Pasti ada, cuman di IPSI itu kita jenjangnya itu lebih luas teh seperti itu. Kalau di PPSI cuman sekitaran Jawa Barat seperti itu. Iya. Oke. Nah, yang tadi tampilan pertama itu Kang ya, itu termasuk apa itu namanya? Yang tadi tampilan pertama itu bisa disebut gonjing teh. Gonjing. Iya, gonjing. Gonjing itu dia tuh digerakkan oleh satu orang. Lebih ke fokusnya ke PPSI juga bisa. Cuman di PPSI itu tidak diwajibkan ada gonjing, bukan tidak diwajibkan, mungkin belum ada. Cuman kalau di IPSI itu pasti ada yang bisa disebut solo kreatif. Gitu, itu peraturan baru di 2022 teh, yang IPSI sekarang gitu. Yang tarian pertama itu apa? Tari gonjing tunggal. Tunggal. Siapa itu yang narinya cantik banget itu? Itu dari namanya itu Marsha. Masih pelajar juga. Pelajar, dia SMP kelas 1. Alhamdulillah, mudah-mudahan Neng Marsha ya terus berkembang, jangan cukup dengan prestasinya seperti itu, terus kembangkan kembali. Tentunya dengan bimbingan dari Kang Bagus juga nih. Ya. Kalau Kang Bagus kapan nih mulai melatih di Padepokan ini? Dari awal berdiri atau bagaimana? Jadi saya itu ngajar itu dua perguruan sebetulnya tuh. Pertamanya itu sebelum ada Giriwangi itu saya ngajar di Damar Sukma Domas. Hampir sama tuh namanya. Apakah ada keterkaitan juga? Ada. Jadi Giriwangi Damar Pusaka Domas itu adalah cabang dari Damar Sukma Domas gitu. Iya. Jadi bisa disebut pusatnya itu Damar Sukma Domas seperti itu teh. Nah, kalau misalnya di tandingnya itu mungkin saya lebih sharing lagi ke perguruan. Jadi di perguruan di kita tuh banyak sharing teh ke perguruan lain juga. Kayak saudara kita di Pusaka Jiwa Pringganani yang ada di Cimuleut. Kadang-kadang saya juga belajar teknik-teknik bagaimana cara tanding di IPSI-nya gitu, seperti itu. Terus saya juga kadang-kadang ke sana belajar gini-gini gitu. Jadi saling sharing gitu teh. Gitu sama perguruan lain. Iya. Terus kita pengen tahu deh. Kalau dalam lagu itu ada yang namanya solo, duet, trio atau yang banyakan misalnya paduan suara. Bagaimana halnya dengan pencaksilat ini? Mungkin Kang Yadi mau menyampaikan? Kang Bagus aja ya. Oh, Kang Bagus, mangga. Terima kasih Kang. Jadi di PPSI itu ada disebut tunggal, terus ganda dan rampak teh. Nah, kalau tunggalnya itu dia kayak kalau bahasa di kitanya ngibing gitu ya. Ngibingnya itu satu orang kalau tunggal. Kalau misalnya ganda biasanya seni yang ditarung tarung yang disenikan gitu teh. Jadi 2 orang. Jadi dia kayak berantem tapi disenikan seperti itu. Kalau misalnya rampak yang kayak tadi yang sudah ditayangkan dia berlima seperti itu. Belum ditayangkan tadi belum ya? Yang tadi yang pertama tunggal kan? Oh iya, benar. Jadi mungkin kalau bayangan saya ya, itu kalau kita berantem nih digambarkan dengan tarian seperti itu. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita boleh nggak kalau nyanyi kan boleh ada improv nih. Ya. Kalau dalam pencaksilat bagaimana? Boleh nggak? Jadi seperti apa ya? Improvisasi gerakan bisa nggak gitu? Oh bisa. Bisa. Tergantung dalam jadi semua perguruan itu dia memiliki ciri khasnya masing-masing teh seperti itu. Apa sih ciri khas dari Padepokan Akang ini? Ciri khas dari Padepokan Giriwangi itu lebih ke ciri khas Domas teh seperti itu. Apa itu yang Domas seperti apa? Domas itu diri obah menang ati sehat teh. Artinya? Itu teh kayak gini teh. Ini agak campur ya teh, nggak apa-apa. Apa-apa. Jadi
diri obah, jadi diri kita tuh harus berubah teh, seperti itu. Diri obah mendang hati sehat, jadi hati kita tuh harus sehat. Jadi filosofinya kita harus berubah. Iya, seperti itu. Memandang hati yang sehat. Hati yang sehat. Ya. Jadi intinya kita harus berubah untuk sesuatu yang lebih baik mungkin. Betul, yang lebih sehat. Lebih positif lagi. Gitu. Oke, nah Kakang Yadi ayeuna mah kedapnya Kang bagusnya. Ya, kalau Kang Yadi tadi telah diulas sedikit bahwa dari Padepokan Pencaksilat ini Akang telah mengikuti berbagai event ya. Kira-kira bisa disampaikan? Apanya? Iya, kegiatan apa saja yang telah dilakukan? Kegiatan yang telah dilakukan belum banyak. Ya, di antaranya yang sudah kita mengikuti event terus latihan bersama gitu. Yang rutinnya mungkin latihan bersama ya. Iya, latihan di Padepokan Akang. Setiap hari apa ini? Kalau siang hari Minggu, kalau malamnya hari Rabu sama Kamis ya. Sama Kamis. Hari Minggu, Rabu sama Kamis. Ya. Oke. Tadi Akang menyampaikan bahwa Akang pernah mengikuti satu kegiatan yang internasional itu. Apa nasional itu? Gitu. Oh, nasional bukan internasional. Bandung Lautan Api Championship ke-6. Itu dalam rangka apa itu, Kang? Dalam rangka festival. Diikuti oleh seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dan Padepokan Akang salah satu pesertanya. Oke, iya. Tapi Kang Bagus ini tidak apa ya? Tidak ada juara-juaranya mungkin ya? Atau ada? Ada teh. Jadi di setiap event itu kayak kemarin kita ikut di event Bandung Lautan Api yang 6 itu. Kita alhamdulillah mendapatkan juara umum 3. Kategori apa itu? Itu semua kategori teh. Jadi ada tanding, ada TGR yang disebut tunggal gendaragu. Nah itu semuanya di anak-anak kita itu yang di maupun Giriwangi maupun Damar Pusaka Giriwangi maupun Damar Sukma Domas itu semuanya dapat medali teh. Alhamdulillah. Gitu. Nah bagaimana animo masyarakat di sekitar tempat Akang berlatih pada Padepokan ini, apakah ikut mendorong juga, ikut berpartisipasi? Alhamdulillah teh. Jadi kayak di warga sekitar yang ada di perguruan itu semuanya itu ikut mendorong untuk anak-anak mengikuti prestasi. Oh gitu, jadi anak-anak ikutan deh belajar silat biar nanti kalau bertarung kamu nggak kalah. Nah seperti itu. Soalnya kan kita kalau misalnya dapat sertifikat juara 1 itu berguna untuk di sekolah teh seperti itu. Oh iya bisa jalur prestasi ya bisa itu digunakan. Teh, bisa, Tapi ngomong-ngomong nih para pendengar percaya nggak kalau Kang Bagus ini pelatihnya? Boleh nggak sedikit Kang diperlihatkan dong bagaimana teknik-teknik dari pencaksilat khas dari Padepokan Giriwangi ini Kang? Boleh dong sedikit? Nggak apa-apa ya? Berdiri sedikit nggak depan kamera bisa disampaikan. Jadi teknik dulu apanya? Teknik apa? Paling ini aja teh kayak kan kayak tadi anak-anak tuh yang tunggal. Nah kayak ngibing itu paling nanti diperagain ini tuh harusnya kemana kan itu lebih ke seni tapi aslinya itu beda gitu. Kalau aslinya gimana? Sekedik sedikit boleh. Wah, hebat sekali nih, berisi banget. Nah, pengen tahu Kang Bagus bisa dijelaskan nggak gerakan yang barusan? Tarik napas dulu. Ternyata capek ya, cuman kata aku ya, cuman gitu aja, tapi kok capek ya? Soalnya kan pakai tenaga teh. Pakai tenaga ya. Bisa dijelaskan barusan gerakan yang Kang Bagus lakukan itu apa tuh Kang? Itu kayak kalau di kita disebutnya padungdung teh. Padungdung. Iya. Jadi padungdung itu ibingan yang dari pertama parere, tepak 1, tepak 3, padungdung di akhir. Dia pakai itu teh. Kang Yadi, kasihan, khawatir Kang Bagus. Ya mungkin Kang Yadi bisa disampaikan sejauh ini dalam pembinaan ke anak-anak Padepokan Pencaksilat Giriwangi Damar ini
Ada kendala yang dihadapi nggak, Kang? Kalau kendala sih banyak ya kendalanya. Banyak. Iya. Apa diantaranya mungkin bisa menjadi kita cari solusi, bukan kita ya, mungkin ada solusinya seperti itu, enggak? Kalau kendala ya pasti ada setiap kendala juga. Tapi alhamdulillah yang disebut kendala kita bisa mengatasinya gitu. Di antaranya apa? Di antaranya ya kita berusaha supaya mendidik anak-anak semaksimal mungkin gitu. Jadi walaupun banyak kenalannya kita anggap aja nggak ada gitu. Jadi mungkin banyak yang bisa dihadapi daripada anak-anak yang dilatih dengan beragam karakternya seperti itu diantaranya. Ya udah. Atas ngareng hapna. Atas. Ya mungkin Kang Bagus, kendala yang dirasakan sebagai pelatih ini bagaimana, Kang? Baik, untuk kendala yang saya hadapi, mungkin sebagai pelatih itu kan kayak saya itu pelatih perguruan ya, Teh ya. Jadi kalau pelatih perguruannya itu paling kendala itu dari anak-anak yang baru, Teh. Kalau anak-anak yang baru gitu kan kita dari nol sampai dia bisa gitu. Sedangkan pelatih kayak di BK Porda, terus pelatih PON yang udah tinggi gitu. Itu kadang-kadang dia melatih yang sudah dari perguruan itu diajarkan seperti itu. Jadi tinggal memoles aja mungkin betul, ya. tinggal memoles saja. Kalau di kami paling kendalanya seperti dari kan kita ada anak TK tuh, Teh. Sedangkan kita belajar anak itu kan harus penuh kesabaran. Nah, berarti mental kita juga betul-betul kuat. Ya, betul. Tekenging gede ambek cek orang Sunda mah. Jangan jangan gampang marah ya. Sebagai seorang pelatih. Kang Bagus. Kalau misalnya kan kalau dalam konon katanya ada yang merasakan juga kalau sebagai pelatih bukan hanya di pencaksilat, ada juga di seni musik misalnya. Ada juga yang mengatakan kalau ngajar mah mending dari nol katanya gitu. Berarti jadi yang mana yang betul? Jadi gini, Teh, kalau misalnya kita belajar dari mendidik gitu ya, mendidik anak dari nol, kita itu dapat, Teh, kayak kita tuh ini anaknya mau digimanain gitu. Jadi gimana kita? Iya, jadi gimana kita? Mau dibentuk seperti apa? Nah, seperti itu. Bukan tarian atau mungkin apa ya? Ibingan atau gerakannya gitu, jurusnya gitu. Kita mau kayak anak itu dari nol, kita dididik, dikasih jurus gini, nanti gedenya itu kita, oh ini anaknya udah kesiniin aja gini gitu, Teh, anaknya. Kalau dari awal sama kita dipegangnya. Ya, seperti itu. Tapi bagaimana halnya dengan yang pindah dari orang lain, misalnya dasarnya dari orang lain ya. Tano yo, dasarnya ke Tano. Terus untuk selanjutnya dipasrahin sama Kang Bagus. Jadi kalau misalnya anak didik pindahan itu kita susahnya itu dari karakter yang sudah dilatih dari pelatih sebelumnya, Teh. Seperti itu. Jadi kayak pelatih dari sebelumnya itu, ini anaknya gini pas pindah ke sini kita tuh maunya gini, kita tuh susah cara merubah itunya. Jadi gimana biar anaknya itu bisa ngikut karakter dari kita. Jadi balik lagi, Teh, kata saya juga yang semua perguruan itu pasti beda-beda. Beda-beda cara melatih, cara kasih teknik itu pasti beda-beda, Teh. Kayak gitu. Iya. Jadi memang perlu pengorbanan ya. Betul. Bagaimana pendekatan mungkin terhadap anak didik kita. Betul, Teh. Supaya ilmu kita bisa disampaikan. Betul. Iya. Kang, ada lagi yang mau ditanyakan nih. Kalau kita orang awam ya, ada jurus Cimande, yang Cimacan dan lain sebagainya, itu memang iya, Kang? Cimande, terus Gagak Lumayung itu pasti ada, Teh. Itu udah dari dulunya emang ada gitu. Emang ada. Iya, seperti itu. Tapi sebelumnya Kang nanti sebelum Akang jelasin ya, kita lihat dulu untuk para pendengar RRI Net Senusantara, tampilan berikut ini dari Padepokan Pencaksilat Giriwangi Damar Pusaka Domas dengan sajian apa, Kang? Rampak mungkin ya. Rampak. Oke, mangga, selamat menyaksikan.
Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Ibing Rampak Campuran. Ya, kita kembali dengan narasumber kita, Kang Yadi dan Kang Bagus. Kang, ini tadi kita melihat yang tampil ini ada anak-anak, wanita, laki-laki, ini campuran yang mungkin umurnya juga agak-agak beda-beda nih Kang ya. Betul. Kita ingin tahu nih, apakah kategori di Padepokan Akang nih Kang Yadi mungkin bisa dijawab, ini berdasarkan apa nih? Kalau kita melihat berdasarkan kemampuan anak gitu ya. Kita kalau lagi latihan, oh ini ke sini masuknya, ini ke sini masuknya gitu. Jadi tidak berdasarkan usia. Iya. Jadi berdasarkan kreativitas gitu, dilihat dari kemampuan anak gitu. Gitu. Mungkin kita yang harus bisa jeli
menempatkan anak-anaknya gitu. Iya. Kalau dari untuk rampak gitu, ini kompaknya sama siapa, ini kompaknya sama siapa gitu. Oke. Sekarang Kang Bagus ya. Kang Bagus, kalau dalam yang saya tahu nih, katanya kalau pemula pakai sabuk ini misalnya ya, merah putih hijau. Nah, bagaimana halnya dengan Padepokan Akang? Apakah ini juga menjadi satu ciri, misalnya pemula warnanya apa atau bagaimana? Ya baik. Jadi kayak rampak yang kayak tadi ya Teh, itu bisa disebut anak-anak yang itu dia memakai sabuk pasir putih Teh. Itu artinya? Itu aslinya dia tuh masih dalam posisi dasar gitu. Pemula betul. Iya, Seperti itu. Kayak kalau misalnya yang pertama yang tunggal yang itu sudah ke sabuk hijau Teh. Mahir lah, udah mahir. Iya, sudah naik satu tingkat dari sabuk putih gitu seperti itu. Kalau yang mahir pisan, mahir banget gitu. Kalau yang udah mahir gitu, itu paling ke tingkat biru juga udah lumayan Teh. Terus udah biru nantinya ke orange. Orange itu bisa disebut juga pelatih Teh, seperti itu. Berarti Akang nganggo warna etanya orange. Iya, oke. Kang, kalau misalnya tingkat-tingkat tersebut apakah terbatas usia atau seperti yang disampaikan Kang Yadi berdasarkan kemampuannya misalnya Teh kumaha tah? Untuk kenaikan sabuk kita tuh rutin ya Teh. Jadi 6 bulan sekali kita kenaikan sabuk Teh. Seperti itu. Jadi apa yang 6 bulan itu yang kita udah ajarkan, nanti di 6 bulannya itu nanti kita tes Teh. Oh, jadi, ada tes juga. Iya, ada tesnya. Jadi nanti kemampuan anak itu mau usianya berapa, kalau misalnya dia kemampuannya ini udah cukup nih, misalnya dari putih mau ke hijau. Nah, udah naikin aja ke hijau kalau dia sanggup gitu. Kalau dia nggak sanggup berarti ya masih di putih seperti itu. Jadi memang tergantung kemampuan dan keterampilan si anak itu sendiri ya, bisa naik enggaknya tingkatan seperti itu. Betul. Ya. Dan tadi dalam tarian bukan tarian mungkin ibing ya. Kalau dalam pencak ibingan mungkin ibingan, Teh, betul. Ibingan tadi yang dibawakan oleh putra-putri, anak-anak tadi, itu ada gerakan-gerakan apa aja nih Kang? Itu hampir ke gerakan domas Teh. Itu full domas. Artinya seperti apa itu? Saya kurang mengerti. Kayak seperti gerakan yang ke-1. Gerakan ke-1 itu kayak dia itu ada pasang, terus ada besotan. Itu besotan tuh disebutnya tangkisan Teh. Besotan itu tangkisan. Iya, seperti itu tangkisan. Nanti ada yang mengambil kepala kelututin seperti itu. Jadi kayak gerakan-gerakan per item jurusnya itu nanti kita gabungkan, bagaimana kita gabungkan itu menjadi suatu seni Teh, seperti itu, seni ibing pencaksilat. Oh, dalam satu taruhlah disebutkan dalam satu lagu mungkin ya. Betul. Dalam satu lagu itu jadi terdapat banyak gerakan yang digabungkan. Betul. Dengar nih, nggak tahu benar apa enggak ya. Biasanya ada tepak hiji, tepak 2, kalau bahasa Indonesia tepak 1, tepak 2, tepak 3, itu bagaimana Kang itu? Jadi gini Teh, kalau misalnya tepak 1 itu lebih ke ibingan yang pertamanya, nggak sampai tamat. Seperti Artinya? itu. Seperti apa? Jadi gini Teh, kalau misalnya kan kita mah sok kamu gerakin pareret. Pareret itu dari pertama sampai akhir itu dia mengibingkan itu sampai akhir. Kalau misalnya kamu ibingin tepak 1 berarti cuman setengahnya Teh, nggak full. Kan di kita itu ada tepak 1, nanti naik ke tepak 3, nanti ke padungdung. Kenapa nggak ada tepak 2-nya? Tepak 2 beda lagi Teh. Nanti tepak 2 beda lagi, musiknya juga beda. Seperti itu. Yang tadi yang digerakin sama anak-anak itu pareret Teh disebutnya. Namanya? Ya, namanya pareret. Pareret bukan pleret. Bukan, betul. Pareret. Pareret ya, gitu. Jadi yang tadi diibingin sama anak-anak disebutnya pareret Teh. Kalau misalnya saya suruhnya, so kamu tepak 1 gerakin, berarti cuma setengahnya aja Teh, nggak sampai tepak 3 sampai padungdungnya nggak dimainin, gitu. Apakah dalam satu bentuk ibingan itu harus komplit? Ada pembukaan dan lain sebagainya, atau bisa saja gerakannya tidak masuk semuanya? Kalau di ibingan yang kayak tadi ya Teh, kayak rampak,
itu kan kita masuk lagi ke wadah PPSI yang tadi. Ada seninya itu. Nah, gitu teh. Jadi di PPSI itu dia punya aturannya teh. Oh, seperti apa? Jadi di PPSI itu nanti kita tuh bakalan ada kompetisi pasang giri teh. Pasang giri itu perlombaan antara setiap perguruan. Seperti itu. Nanti dilombakan setiap perguruan itu, dinilai bagaimana itu anak-anak ini bener nggak nih dia ngegerakinnya. Gini kalau benar nanti dia juara 1 teh gitu. Oh, tekniknya berarti harus benar. Iya, seperti bukan itu. Bukan hanya ngegerakin badan saja. Iya, seperti itu. Jadi namun di Sunda nama cenah teh kudu ngentep seureuh. Ya, gitu teh. Jadi pendengar kalau dalam bahasa Indonesianya ngentep seureuh itu harus susunannya benar. Iya, seperti itu. Benar ya, Leres, susunannya harus benar. Betul. Ya ngentep seureuh seperti itu. Betul. Oke, ini dalam sehingga terwujudnya satu ibing tarian seperti tadi, kira-kira berapa lama nih Kang Bagus melatih anak-anak? Untuk melatih itu kita nggak di ini ya teh nggak di harus ini kamu harus gini tapi kita punya target teh. Ya, bagaimana targetnya? Jadi targetnya gini, kalau misalnya kita sebulan ini atau 2 bulan ini dari pertama anak-anak tuh, berarti kan kita harus diajarin dulu dasar gimana cara kuda-kuda, gimana cara pukul tangkisan sama nendang. Itu kalau anak-anak udah lancar baru kita masuk ke situ teh, masuk ke seni ibingnya. Seperti itu. Nanti target misalnya, nih kamu nih sebulan harus sudah hafal nih dari jurus ke 1 sampai jurus 3. Oh iya Kang, nanti dihafalin sama anak, nanti pas latihan selanjutnya dites kalau udah hafal nanti ditambahin lagi seperti itu teh. Oke, jadi mungkin yang bisa Teh Ano tangkap anak-anak yang mau belajar ibing seperti tadi itu harus menguasai teknik-teknik Pencaksilat terlebih dahulu. Betul, dasarnya dulu teh. Teknik dasarnya ya. Baru nanti bisa mengikuti pelatihan ibing yang dipertunjukkan. Betul teh, seperti itu. Nah, kalau Teh Ano yang nggak tahu teknik apa-apa bisa nggak kira-kira belajar nih? Kalau ada kemauan pasti bisa sih teh. Masa? Betul. Kayaknya lama atuh, kan nggak punya teknik dasarnya. Kan nanti diajarin teknik dasarnya gitu. Cuma bisa tampil lama. Betul. Ya, Kang Bagus ini. Melihat gerakan-gerakan tadi yang Kang Bagus perlihatkan itu sedikit juga memang bertenaga ya. Betul. Capek. Bagaimana cara menerapkan terhadap anak-anak? Apakah itu juga mengalami tingkat kesulitan yang Kang Bagus ini kan rasakan bagaimana Kang? Cara melatihnya gitu. Pokoknya mah kan yang namanya silat itu sesungguhnya harus berisi ya. Betul. Mungkin. Betul. Tapi menurut Teh Ano itu bukan hal yang mudah apabila seseorang bisa pencaksilat dengan isinya. Betul. Nah, bagaimana cara menerapkan Akang ini terutama untuk anak-anak, bagaimana menerapkan teknik agar mendapatkan dari isi pencaksilat itu sendiri gerakannya. Jadi untuk melatih seni ibing ya teh terhadap anak-anak itu kita harus membetulkan dulu kebenaran gerakannya teh. Teknik gerakannya itu harus benar dulu. Harus benar dulu. Per item jurusnya itu kita harus diperhatikan terlebih dahulu teh sebelum nanti ke teknik selanjutnya seperti itu. Kalau misalnya teknik kebenarannya sudah dibetulkan, baru kita fokus nanti ke kecepatan. Oh ada itu juga ada yang cepat lambatnya. Ada teh. Jadi di mana kita menggerakkan suatu jurus itu dengan cepat, di mana ada menggerakkan jurus itu secara dilambatkan. Jadi kita itu harus disamain sama suara kendang teh gitu, musiknya. Oke. Berarti jadi kalau begitu mah harus sesuai dengan tepak kendangnya atuh. Betul teh. Seperti itu. Kalau ada juga yang mempunyai misalnya saya punya gerakan dulu nih, baru bikin musiknya. Tapi kalau Kang Bagus ngambil dari musiknya dulu ya? Iya, kenapa mengambil dari musiknya dulu? Biar kita gampang teh. Oke. Kalau misalnya kita gerakannya dulu, nanti kita bingung ini gerakannya selanjutnya mau kemana ya? Kayak gitu teh. Jadi harus punya pemusik sendiri atau gitu mahnya kalau punya gerakan sendiri mah. Tapi ini mah musiknya udah ada, jadi Kang Bagus baru mengisi ketukan-ketukan yang dibawakan oleh kendang itu sendiri. Betul teh. Oke. Yang Kang Bagus rasakan. Ini ada yang tarung tadi apa namanya? Ibingan.
ya. Ibingan. Ada tarungnya. Ada tarung, ada ganda. Ada ganda. Iya. Ini apa yang paling senang Kang Bagus lakukan? Yang paling senang ya teh. Yang paling senang itu lebih ke tarung sih teh. Tarung. Iya. Milih musuhnya yang kayak gimana? Boleh milih nggak musuhnya, enggak kan ya? Enggak sih teh, kalau misalnya kita pertandingan pasti dari sananya udah ditentuin musuhnya pasti ini gitu. Oke, ini penasaran nih. Ada nggak pengalaman yang Kang Bagus rasakan menghadapi tipe musuh A, tipe musuh B, seperti apa? Bagaimana cara mengatasinya? Yang ke satu kita berdoa. Oh, nomor satu ya. Nomor satu teh, betul. Meminta keselamatan kan betul, gitu. Setuju. Terus selalu fokus dan lihat gerak-gerik musuhnya bagaimana, seperti itu teh. Oh, jadi kita fokus lihat ini dia mau kemana nih, ngintip ya? Betul teh, soalnya di IPSI ini sudah diperbarui teh. Jadi teknik yang dulu itu berbeda dengan teknik yang sekarang, karena yang baru itu disahkan 2022 teh, IPSI yang baru itu. Seperti itu teh. Jadi kita tuh ada updatean dari IPSI-nya langsung, dari ketua IPSI-nya langsung. Ini harusnya gini nih, peraturan yang sekarang tuh maunya gini. Jadi dia disahkan di 2022. Sekarang tuh lebih ke teknik-teknik, ada jatuhan, ada apa. Dulu mah itu jatuhan itu enggak sebrutal sekarang gitu. Seperti itu teh. Ya, dalam ibingan, mungkin dalam pencaksilat yang Akang geluti itu, apakah kan kalau tadi mah adanya pakai ibingan ya? Betul. Kalau yang nggak pakai ibingan, ada nggak tarung bebas gitu? Tarung, ya itu tarung yang tadi. Oh, nggak usah pakai kendang itu mah? Itu mah enggak teh, itu mah nanti diberantemin langsung. Alah, atuh merenang takut ngajedol. Ya itu makanya kan harus melihat gerak-gerik lawannya dulu, seperti itu. Oke. Jadi sekarang ini tadi Akang menjelaskan udah beberapa teknik jurus mungkin ya yang diberikan kepada anak didiknya. Betul. Jurus yang dimiliki oleh Padepokan teh tadi teh apa yang khasna teh? Bukan jurus ya, mungkin aliran ya tadi mah ya. Lebih ke domas. Apa sih bedanya jurus dengan aliran, Kang? Kalau aliran itu dari mana asal usul perguruan itu, jadi asal usul jurus-jurus aslinya itu dia itu dari mana? Itu aliran disebutnya teh. Berarti jurus mah di bawah aliran mungkin ya. Betul. Oke. Jadi jurus yang biasa Akang berikan kepada anak didik itu ke apa? Gagak Lumayung teh. Gagak Lumayung. Betul. Karena kita ngikutnya ke perguruan Damar Sukma Domas teh. Damar Sukma Domas itu kan didirikannya oleh Abah Kusmana Hasan. Jadi Abah Kusmana Hasan itu dulunya itu dia tuh dari Gagak Lumayung, seperti itu teh. Jadi Akang Saparakanca memang meneruskan. Betul. Oke. Nah, sejauh ini Kang Yadi mungkin ya, Akang istirahatlah karunya capek. Sejauh ini nih apa yang dirasakan manfaat dengan terjun langsung ke dunia pencaksilat ini, Kang? Banyak manfaatnya. Di antawisna, di antaranya apa? Di antaranya badan gitu. Badan menjadi sehat. Gitu. Karena sebelumnya sakit-sakitan? Ya, nggak juga gitu. Karena selain kita membekali diri untuk bela diri, buat kesehatan badan juga bagus gitu. Dan bagaimana dengan situasi di masyarakat, Akang? Situasi di masyarakat, alhamdulillah responnya baik. Yang dirasakan oleh Akang gitu. Situasi di masyarakat. Maksudnya teh ayeuna mau dianggap saprak abdi tiasa Pancasila teh gitu. Enggak juga ya. Alhamdulillah ya. Oke. Akang bagus deh ya. Ya. Bagaimana dengan Akang? Sejauh ini kan Akang sudah terjun di dunia perpencasilatan nih ya. Manfaat yang barusan disampaikan Kang Yadi, kalau Akang bagus sendiri bagaimana, Kang? Manfaat di pencaksilat itu banyak teh. Yang ke satu, badan kita jadi sehat. Karena terutamanya kan kita di pencaksilat itu berolahraga teh. Seperti itu. Jadi fisik dijaga. Terus dari ketahanan tubuh juga dijaga. Terus yang keduanya itu segi prestasi teh. Kita kalau misalnya ikut ke organisasi pencaksilat, udah pasti itu
di zaman sekarang itu prestasi yang dikejar. Seperti itu. Terus ada lagi manfaat dari pencaksilat itu lebih percaya diri teh. Anak-anaknya itu dari dulunya itu dia pemalu, dah gitu tuh sebagai pelatih bagaimana biar anak didiknya itu lebih percaya diri lagi gitu. Nah itu tugasnya pelatih seperti itu. Jadi Kang Bagus selain memberikan beberapa jurus dan teknik juga memberikan secara mental juga menanamkan rasa percaya dirinya kepada anak-anak. Tapi bagaimana menyikapi apabila anak yang takabur, misalnya aingnya saya udah bisa pencaksilat nih, awas kamu kalau macam-macam. Nah nanti kita pas di perguruan itu biasanya kita sudah selesai itu kita dikasih arahan dulu ke anak-anak. Jadi seperti apa arahannya? Jadi kayak seperti ini. Kayak kita nih pas waktu latihan kita belajar jurus. Nah jurus ini nanti kita kayak diartikan nih, ini jurusnya harusnya ke sini nih. Nah ini dipakainya ke sini. Nanti pas di akhirnya ya udah anak-anak kalian udah menguasai, tapi hati-hati ini tip jangan sampai dipakai ke orang lain seperti itu. Kalau misalnya ada bahaya, ada apa-apa, kalau bisa kabur mesti kabur dulu aja. Kalau misalnya nggak bisa baru keluarin. Jadi jangan dipakai sembarangan seperti itu teh. Jadi intinya jangan takabur ya, apa yang didapatkan ilmunya itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, Kang Bagus, tidak terasa nih acara kita tinggal menghitung beberapa menit lagi, tapi mungkin ada harapan yang bisa disampaikan oleh Kang Yadi terlebih dahulu terkait tentang keberadaan pencaksilat di Padepokan Akang, mangga dihaturanan. Harapannya kedepannya mudah-mudahan makin banyak gitu keluarganya, banyak anggotanya, mudah-mudahan yang terbaik aja lah harapannya gitu. Lebih banyak anggotanya, ya. Upami Kang Bagus, mangga. Harapan saya mungkin lebih anak-anak itu yang zaman sekarang itu kan lebih ke HP ya teh ya. Jadi harapan saya anak-anak yang ada di kita itu lebih membudayakan budaya kita sendiri teh. Seperti itu. Kita kan di budaya Sunda gitu ya, Jawa Barat gitu. Khususnya kita harus membudayakan seni kita terutama pencaksilat seperti itu teh. Dan bagaimana cara Akang Bagus sendiri untuk lebih menarik minat anak-anak muda? Nah, caranya itu dengan mengupdate diri kita sendiri teh. Jadi jangan, kalau bahasa Sunda itu jangan monoton cenah. Oh gitu. Nah, seperti itu teh. Jadi kayak ibingan yang dulu itu kan seperti ini. Nah, sekarang tuh gimana biar anak-anak itu bagus gerakannya gini-gini, bagaimana biar anak-anaknya itu tertarik seperti itu teh. Jadi kita lebih berinovasi. Bagaimana agar pencaksilat lebih kreatif, kreasinya lebih bagus lagi. Agar anak-anak zaman sekarang tidak malu lagi untuk menarikan atau ngibing pencaksilat. Seperti itu. Dan mungkin terakhir Kang Bagus mungkin ada harapan terkait tentang pemerintahan ataupun mangga? Lebih mendukung lagi lah gitu. Seperti itu teh, lebih kayak semoga pencaksilat itu lebih maju lagi gitu teh, yang di budaya kita gitu, budaya Sunda di Jawa Barat itu pencaksilat itu lebih ditingkatkan lagi seperti itu aja. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah seperti itu. Hatur nuhun, terima kasih Kang Bagus, Kang Yadi, waktunya ya telah menemani kami di obrolan budaya RRI.net kita. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita tentang pencaksilat bersama Padepokan Giri Wangi Damar Pusaka Domas. Saya Anu Mugia, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.